Ini dia bintang tamu kita. Kamu kenapa? Saya Bu. Kamu lo enggak, kamu kenapa dulu? Jangan tarik-tarik aku. Kalau di skripnya nolak loh. Nolak. Kamu mabuk mulu ya? Kita ke kamar yuk. Ayo. Beb, akhirnya ketemu lagi. Iya, kita tadi. Oh iya, ini kamu sehat-sehat aja ya di sana? Sehat dong. Kenapa dilepasin tangannya? Aku kangen sama kamu. Ini mau ngapain? Halo, gue Zara Kuti. Gue Sastra S. SS adalah ibu. Selalu support bocah-bocah kosong. Nah, setelah menyaksikan Bocah-Bocah Kosong, tau kan program yang belum pernah undang kita itu? Nice! Karena bintang tamu hari ini tuh keren banget walaupun bukan kita. Pokoknya ingat, acara ini hanya bersifat hiburan saja dan tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain. Yoi! Saksikan. Terus bocah-bocah kosong. 1, 4, 3, 2, 1. Arigatou gozaimasu. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah Bocah-Bocah Kosong. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kety, ada Medan, juga Pia. Semua kosong. Masa gitu, Bang? Waduh. Kali ini di episode Bocah-Bocah Kosong kita kali ini ada yang spesial. Wis. Karena biasanya di tempat yang diduduki oleh Kates, kita sekarang diduduki oleh Rachel. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Rachel. Mas Rachel sudah membantu. Iya. Ini ada apa nih? Kenapa konsepnya semua pada cosplay semua? Aku jadi Chiori. Wow, kamu Shiori ya? Orangnya mana orangnya? Aku adalah Hutao. Aku adalah Nakida. Kami dari Genshin Impact dari dunia Hoyoverse. Wow, apa itu? Jadi kita adalah karakter dari Genshin Impact, sebuah game dari Hoyoverse yang sekarang sudah masuk region baru, Kak Coki. Nah, disebut Natlan, negeri naga yang naganya gemoy-gemoy dan punya keunikan skill masing-masing. Tapi walaupun naganya gemoy, tetap aja region ini juga negeri peperangan, Vio. Oh, Soalnya pemimpin Natlan namanya Mafuika. Dia adalah Pyro Archon. Dia harus mengorbankan diri buat ngelindungin rakyatnya dari perang yang sudah ratusan tahun. Sedih. Tapi kalian tahu nggak sih di Genshin Impact patch 5.1 ini tuh kedatangan salah satu pejuang baru namanya Silonen. Oh ya? Aku udah coba, keren banget, pokoknya damage-nya lebih duar-duar. wow. Sekarang Genshin Impact udah masuk fase 2 patch 5.1. Dimulai dari 30 Oktober. Di fase 2 ini kedatangan 2 karakter Riran loh. Nahida dan Hutao. Ada kode redeem yang berhadiah 60 Primo Games dan 5 Adventures Experience. Yuk download sekarang dan explore dunianya yang indah dan gemoy. Hanya di Genshin Rachel, kamu tuh harus menyiapkan mental. Kenapa? Karena bisa jadi, belum tentu. Tapi bisa jadi nanti fans-fans garis kerasnya Kates nih akan protes-protes nih. Nggak dong, takut. Tapi kan ada adiknya, makanya di sini Olin sebagai penangkal haters. Jadi karena Kates ini sekarang lagi di China dan kita tetap ingin supaya ada unsur Katesnya, jadi kita menghadirkan adiknya, ada Olin di sini.
Tapi ini brengsek banget tim kreatif ya. Ini yang lain-lain dibikin bagus, kenapa gue bebek? Hei. Kan cocoknya jadi labubu. Iya, Emang upset labubu? dah, Kita upset jadi dah. labubu. Oh alah. Ya sudahlah, tanpa berlama-lama lagi, gue jujur aja ya, Maiden, Fior, gue tuh udah kehabisan trik untuk ngebohongin kalian tentang siapa bintang tamu kita yang satu ini. Kita nggak akan percaya. Gue udah terlalu banyak bohong, gue bilang ini adalah aktor apa, taunya bukan. Gue selalu bohong. Jadi ekspektasinya direndahin aja, sedikit aja ekspektasi. Terlalu sering kecewa jadi nggak ada rasanya, Kak. Jadi kita akan mengundang bintang tamu kita, dia ini cosplayer. Lu ya? Dia ada seorang cosplayer. Kami am. Ush, kok tahu sih? Yang ini dia bintang tamu kita. Ayo tuh. Maiden. Mana dia? Maiden ini dulu syuting. Maiden malu. Aku jatuh, Pak. Bang, saking sampingnya, Bang. Ayo Maiden. Kita ketemu tamu. Ya sudah, kalau gitu kita tidak usah memperkenalkan siapa bintang tamu kita di episode BBK kali ini. Karena memang gini deh, sebelum gue mulai acaranya, Ya. kalau mau teriak-teriak dulu aja, coba. Nggak harus profesional dong. Padahal Medan lihat Medan. Medan. Jadi gue salting nih. Salting loh. Padahal tadi Fior nih, ini off the record aja ya. Padahal tadi Fior ngomong sama gua. Seandainya nanti yang datang Jeffrey Nicole pun, gua harus profesional. Karena nanti nggak enak sama Vincent. Ente yang peluk duluan tadi. Coba di rollback. Editor di rollback, lihat. Ya sudah. Jadi selamat datang Jeffrey Nicole. Ini adalah tamu yang sangat di-request oleh penonton BBK, dan bukan cuma oleh penonton BBK aja, bahkan host kita nih, para bocah-bocah kosong nih, sampai kuping gua budek, Jeff. Jeffrey Nicole. Dan akhirnya Jeffrey Nicole menyempatkan waktunya datang sini, kita kasih tepuk tangan. Olin, first impression sama seorang Jeffrey Nicole. Keren. Singkat, padat, jelas seperti kakaknya. Kamu. Aduh. Ganteng. Ya. Kayak di layar kaca masih sama. Terus lebih putih, lebih glowing. Oh. Lebih menawan. Memang kalau di layar kaca seperti apa? Kan dia banyak rollnya, kadang jadi gembel, kadang jadi Lagi. kadang banci. Tapi yang ini menurut lo setelah ketemu aslinya? Sempurna. Tapi sebelumnya pernah punya kesempatan ketemu sama Jeffrey nggak? Iya. Terus, I only, Fior. Sebelumnya pernah punya kesempatan ketemu sama Jeffrey nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu kan ya, Kak? Ya sudah, kalau Rachel, first impression. Ini pertama kali ketemu ya. Aku udah follow-followan sama Rachel. Ada yang juga kayaknya. Kalau Rachel sendiri first impressionnya? Ya sesuai sama di sosmed sih. In real life sama aja. Sesuai dengan yang di sosmed. Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Menarik, nanti kita akan gali lebih dalam. Ini, gimana? Maiden, silakan. Nggak usah jaim-jaim gitu lah. Dia your biggest fan. Kamu pernah bikin story waktu itu ya? Story apa? Di channel sebelah gitu. Bukan kamu ya, sorry banget. Kita udah follow-followan juga kan?
Belum. Oh, belum? Kamu nggak follow back aku? Bang Jeffrey kan juga follow-followan tau. Oh iya? Iya. Berarti Itu cuma apa jadi? aku. Sebentar, ini lagi jatahnya Medan. Nanti semuanya akan mendapatkan waktu dan tempat. Oke. Medan, first impressionnya ke seorang Jeffrey Nicole. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata, Bang. Kenapa? Kan ini kan adalah kesempatan yang kamu tunggu-tunggu. Iya. Dia kan selalu protes ke tim kreatif. Katanya Jeffrey Nicole, ini sudah kita hadirkan di depan. Silakan. Sekarang single apa enggak ya? Jadi gini, Medan. Konsep pertanyaan itu ada yang ice breaking, ada yang di tengah-tengah, baru raja terakhir. Jangan langsung raja terakhir. Tapi silakan Jeffrey kalau mau dijawab. Pacaran lagi. Aduh. Sorry ya. Iya. Lo kok sorry? Kan nggak apa-apa. Kamu single apa punya pacar? Boleh kalau kamu mau nanya. Tapi supaya nanti pertanyaannya jadi lebih mengalir lagi, kayaknya gue harus tanya dulu. Kamu pertama kali notice Jeffrey Nicole tuh di project dia yang mana? Semuanya aku nonton. Nonton? Dear Nathan dulu. Kasih lo. Di situ kamu imut banget, sekarang udah berubah. Sorry, jadi lebih baik atau jadi lebih dewasa atau jadi bagaimana? Lebih menggoda. Ngomong-ngomong ya, memang ini konsepnya memang apa namanya cosplay. Tapi ini kostum bebek gerak. Jadi dulu gerak banget ini. Labubu ini ya. Kalau Rachel sendiri pernah sebelumnya pernah ketemu sama Jeffrey di sebuah project atau apa? Pas-pasan paling di USS tahun lalu. Iya. Iya. Sorry, gue lupa lagi. Nggak apa-apa, aku juga nggak nyapa sih. Oh, baik. Tapi sebelumnya pernah notice project dia, film atau apa gitu? Nonton filmnya. Dear Nathan, tapi ya udah nggak ngikutin banget sih. I see. Fior sendiri. Aku sebenarnya baru nonton ini loh. Ngefansnya tuh gara-gara film yang Jakarta. Oh iya, nonton lagi Just versus Everybody. Iya. Dari situ kayak, waduh ini cowok hot banget gitu. Oke. Pada saat itu ingat nggak Jeffrey memerankan siapa waktu itu? Ingat, itu yang kayak apa sih, kayak bocah hilang. Kurir Sabu. Iya. Itu aku. Sama Kak Ulan Guritno. Kalau Olin sendiri? Cuman tahu yang pertaruhan itu ya. Oh iya, yang pertaruhan anjay. Iya. Yang fun fact itu adalah layar lebar pertama lo ya? Iya. Itu adalah layar lebar pertama. Yang film atau yang series? Series kayaknya. Series, ya. Oke. Baik, kalau begitu kita sudah tahu latar belakang semuanya. Silakan. Ada yang mau ditanya nggak? Dari Fior mungkin. Itu katanya ada film baru ya. Film baru. Terus Jeffrey udah melihat. Bintang tamunya Jeffrey. Sama ini sih mau nanya ini. Biasanya kalau setiap promo film Kak Jeffrey itu selalu ada fansnya yang namanya Vivi itu. Oh iya. Kamu tahu sih? Lo kan aku ikuti. Namanya ngefans. Iya, biasanya kalau datang premier teman atau promo film, Vivi tuh selalu datang iya. Iya, terus kayak dipeluk gitu kan iri gitu kan. Oh, ya udah. Tapi udah gak iri tadi kan udah. Aku belum, Medan, aku belum. Oh, enggak jarang ya. Tapi kamu apa pertanyaannya? Tadi kan tuh statement, pertanyaannya. Itu maksudnya kayak dari temen terus jadi apa atau kayak fans doang? Bagus. Dari fans jadi teman akrab sih. Soalnya dia kayak selalu hadir gitu di acara apapun. Bahkan aku syuting pun kayak seminggu misalnya syuting 3 harinya datang. Berarti kayak emang deket gitu ya? Ya, oke. Kalau kayak gitu serem nggak sih atau fine-fine bagus. aja? Kalau kayak gitu tuh gini deh, kalau Vivi kan pada akhirnya lo bisa berteman. Yeah. Tapi lo pernah nggak ada di situasi-situasi di mana menghadapi kefanatikan penggemar lo nih, lo cara menghadapinya gimana? Atau pernah ada situasi yang serem-serem gitu nggak? Yang serem sebenarnya yang muncul di depan rumah tiba-tiba sih. Iya, waktu itu aku lagi ulang tahun yang ke-23 atau 22 gitu. Lagi di rumah, lagi santai. Terus tiba-tiba ada 2 cewek di depan rumah bawa kue. Terus gue tanya dong, dapat alamatnya dari mana? Kan dari Lambe Turah, pernah ke pos dulu berapa tahun yang lalu gitu. Iya. Serem sih. Terus lo mitigasinya gimana? Lo kan juga nggak mungkin rude kan? Iya. Akhirnya kayak mereka kayak ngasih kue, kita kayak doa-doa apa segala macam. Terus akhirnya gue bilang ke mereka kayak jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya alamatnya.
Terus mereka ngerti juga. Oke. Kalau kamu? Aku nggak bisa berkata-kata, Bang. Tahu nggak, kemarin tuh udah berapa aktor yang mau telepon Bang Jeffrey, tapi Iya, siapa? kemarin siapa namanya? Ada si ini, Vino. Oh, Mas Vino. Mas Vino. Bang Vino. Buat ngobrol kita. Terus? Terus nggak diangkat. Aku yang angkat. Iya, kamu nggak angkat. Woi, kamu. Aduh. Salah nomor deh, bukan nomor aku deh. Apa? Dia salah nomor deh. Gini deh, kita putar aja videonya. Ini dia videonya. Kenapa malu gitu, Cak? Lagi tidur nggak sih, Bang? Halo? Oh, Oh, iya. L. Jeffrey ya? L1. Tapi Jeffrey ya? Emang L anjing sih. Kalau Jeffrey kamu dukung Jeffrey dong. Iya. Sumpah lu bertiga parah banget. Coba aku bikin story tahu nggak? Apa ya Limi? Jeffrey Nicole, saya belum masuk London. Kalau keluar siapa cowok yang menurut lu kalau scene harus ciuman nggak dibayar mahal nggak apa-apa? Siapa? Bang Jeffrey. Ya, jelas ya dia mau itu juga. Bertiga. Itu aib. Nggak, tapi gue mau nanya deh. Kenapa sih kalian bisa sampai se-ngefans itu? Kenapa? Karena dia beda. Apa? Beda gimana? Nah, udah mulai panas nih. Kenapa? Bikin beda? Kayak semenjak di film Elzan tuh kayak dia keren banget gitu loh. Kayak aku pertama suka tuh karena dia keren. Kayak laki banget gitu. Sekarang aku udah makin suka sih. Tapi mau nanya dulu deh. Kalian juga nanya. Kalian tuh suka sama Jeffrey karena memang keren aja atau Keren. actingnya juga bagus? Actingnya bagus. Actingnya bagus, berkarisma. Sorry, apa? Super talented. Super talented. Apa Iya. yang menurutmu Bisa paling... aja lu. Yang paling talent menurutmu dari Jeffrey apa? Acting, Hmm. ya itu sih. Paling minusnya playboy aja. Itu Kak Jeffrey kalau di sosmed itu kan kelihatan kayak cool gitu kan. Aku tuh bingung, aslinya tuh emang kayak gitu atau sebenarnya manja. Soalnya di TikTok mamanya kayak pangku-pangku, dikelonin gitu. Jadi lo yang sebenarnya itu yang mana, Jeff? Karena kan ada persona sosial media yang lo tunjukin dan juga lo di beberapa tempat juga menunjukkan yang kayak bertolak belakang. Sebenarnya lebih ke gue manja ke cewek yang gue sayang aja sih, khususnya nyokap. Kayak di rumah makan nasi disuapin, minta disuapin karena di luar kan gue udah kayak sama temen-temen tuh yang kayak gimana ya, anak tongkrongan gitu lah. Jadi pengennya di rumah tuh dimanjain gitu loh. Tapi menurut kalian dengan reputasi yang Jeffrey tunjukkan di sosial media, red flag nggak? Red flag. Apa yang menurutmu red flag? Menurut aku nggak terlalu ngikutin kesananya sih, cuman ya suka ngefans sama pribadinya. Pribadi? Emang kamu udah punya kesempatan? Bukan pribadi, apa ya, karir Oh, karir. dan orangnya gitu. Kalau dari Dan Rachel sendiri, juga red flagnya bagian mana? Gak tau ya, mungkin dunia sosmed kan jahat ya. Kayak Iya. diberitain kalau Jeffrey Nicole tiap bulan ganti pacar. Gitu. Enggak. Bener. Sama ini udah 3 bulan kok. Oh, Iya. berarti ya tiap bulan masih bulanan juga sih. Aku Kecuali kira masih sama yang sebelumnya. Sebelumnya Udah, udah udah putus. Oh iya. Kamu siapa? Ya itulah. Kalau Maiden apa yang menurutmu red flag dari Jeffrey Nicole? Dia punya pacar, tapi dia suka peluk-peluk cewek gitu. Itu aku mau tanya, itu cewek kamu cemburu apa enggak? Bagus pertanyaan. Sebenarnya enggak sih, karena aku ke semua orang yang minta foto emang selalu aku rangkul gitu. Dan kalau mereka minta peluk, aku peluk balik. Soalnya kan di kata-kata di TikTok tuh dia bilang kayak Cewek terkuat di muka bumi adalah ceweknya Jeffrey Nicole gitu. Iya. Itu beneran gak cemburu ceweknya? Enggak sih. Santai. Karena ya udah tahu Jeffrey memang orang dengan pribadi seperti itu. Jadi dari awal pasti sudah konsen. Baiklah kalau begitu kita akan masuk ke acting challenge. Jeff tadi kan mereka bilang kan katanya mereka kuis dengan acting challenge dengan acting lo kan. Kita mau mulai dari siapa dulu nih? Dari Jangan mau Firly banget. Sekarang lo nggak? Nah kalau Olin kan memang penangkal haters memang. Jadi kita ini gambreng deh. Kalian bertiga. Kalian bertiga gambreng. Terakhir deh. Ayo coba, kalian gambreng. Gambreng dulu biar adil.
acting apa dulu nih? Udah gambreng biar adil. Actingnya ngapain? Ayo coba. Gambreng. Enggak, karena kamu yang pertama, kamu menentukan kamu urutan yang keberapa. Terakhir. Baik. Kamu sulit. Lebih ke siapin mental dulu, Bang. Gak apa-apa ya, sulit. 1, 2, 3. Aduh, aku dulu. Ya sudah, berarti kamu yang pertama ya. Iya. Challenge untuk Fior. Coba. Oke. Challenge actingnya adalah Fior dan Jeffrey ceritanya pacar yang akhirnya ketemu karena hubungannya LDR. Jadi ceritanya kalian LDR, akhirnya ketemu, tapi ternyata ada plot twistnya. Tapi ternyata itu adalah terakhir kali bertemu karena Jeffrey udah dijodohin sama keluarganya. Waduh, sedih banget. Sumpah, gue bakar bumi. Mohon maaf, acting, bukan real ya, acting. Ayo silakan. Kan dulu deg-degan nih. Enggak, karena kita dipandu sama Jeffrey, ditolong sama Jeffrey. Oke. Ya. Ini kita duduk atau berdiri? Fior, mohon maaf, kamu pakai ini aja. Oh iya, rok ya. Iya. Ada skrip atau kata-katanya nggak? Bebas, terserah lo aja, Jeff. Oke. Kalau aku pegang tangan, nggak apa-apa kan? Gak apa. Berdiri aja. Oh berdiri? Oh ya berdiri. Wah. Jadi ceritanya kamu yang initiate conversation-nya ya, Fior ya. Ceritanya kan kamu LDR baru ketemu. Oke, 1, 2, 3, action. Devwix Originals. Beb, akhirnya ketemu lagi. Iya, itu tadi. Oh iya, ini kamu sehat-sehat aja ya di sana. Sehat dong, kenapa dilepasin tangannya? Aku kangen sama kamu. Ini mau ngapain? Aku punya berita buruk lagi, sayang. Berita buruk, kenapa? Ya kan selama ini kita udah LDR. Dan aku kira bakal serius sama kamu kan. Tapi aku dijodohin sama orang lain. Jangan. Thank you. Oke, 1 sampai 10 berapa actingnya menurutmu? 8 lah. Karena nggak ada hesitationnya, nggak ragu-ragu. Ya. Itu yang penting sih. Tapi tadi waktu lagi acting yang Fior rasain apa? Hah? Oh, akhirnya kalau gitu. Berarti yang kedua adalah Maiden. Udah siap? Siap. Oke. Ceritanya dulu ya. Maiden. Jadi challenge untuk Maiden adalah Maiden dan Jeffrey. Ceritanya Jeffrey adalah pemabuk. Oh. Yang lost control. Oke. Sampai-sampai dia nafsu sama Maiden. Tapi ini penyelamat scene-nya supaya jadi netral. Maiden menolak karena imannya kuat. Gak mungkin. Iya. Silakan Maiden. Oh my god. Ingat ya, Maiden ditolak. Soalnya kalau tidak ditolak kita susah ngeditnya nih Maiden. Maiden yang nolak atau aku yang nolak? Dia Maiden nolak. yang nolak kan? Iya dia yang nolak. Jadi lo kayak mencoba tapi ya terserah lo outputnya lo mau tetap push atau enggak terserah. Lo aku di mana ya? Kamu di sini dong. Di sampingnya kan? Oh iya. Oke. Aku main. Pemabuk. Kamu kenapa? Sayang Kamu aku sini dong. Sini. Lo enggak, kamu kenapa dulu? Jangan tarik-tarik aku. Sini. Kamu apa-apaan sih? Maiden ini skripnya nolak loh. Nolak. Kamu kenapa? Aku mau. Tolak dong. Udah, kamu
Oh, kamu bau banget. Ini sih alkohol. Ih, aku suka kamu mabok mulu ya. Kita ke kamar yuk. Ayo. Cukup. Saya sebagai juri dan kakak pembimbing harus mengkat adegan. Cukup. Medan. Ya, Medan, gimana? kamu merah banget, parah. Bang, gimana bang? Ini pertama kali aku acting. Sorry ya, ini acting tadi pegang-pegangnya ya. Oh gak apa-apa benar. Sorry ya. Baik, kalau begitu Rachel, silakan kamu yang baca sendiri scene-mu. Biar fair ya. Mana? Challenge acting Rahel dan Jeffrey. Ceritanya Rahel minta tanggung jawab karena Jeffrey Nicole sudah menghamilinya, anjing. Gila nih, Cak. Oke, boleh. Tapi kita mau bikin apa? Mau dibikin plot twist-nya nggak? Bahwa ternyata kamu nggak benar-benar hamil. Kamu ceritanya cegil gitu. Biar gak diputusin. Nah, kayaknya itu lebih oke deh. Biar aman tayangnya ya. Gua mau putusin, terus Ya, dia alasannya hamil. Cegil, cerita dia cegil. Silakan, Rachel. Aku udah mana? Silakan. Ini punya siapa sih? Ya, aku dari luar ceritanya ya? Ya. Oke. Makasih ya udah mau ketemu hari ini. Kenapa? Aku nggak bisa sugar coating gimana cara jelasin ini, tapi aku mau putus. Apaan sih? Gak mau. Kenapa? Gak mau. Aku ngerasa kita udah nggak cocok, kita udah nggak nyambung, dan kita selalu berantem. Jadi buat apa kita lanjutin? Ya nggak bisa gitu. Nggak mau putus. Kenapa? Aku hamil. Aku Tangan, bagus. udah gitu. Ya boleh, kamu mau ada lanjutannya silakan. Tunggu. Anak aku atau anak siapa? Anak kamu, aku kan cewek sama kamu doang. Singkat padat. Tapi kan kita terakhir ini 6 bulan lagi. Ya, ini udah 6 bulan. Udah 6 bulan? Udah 6 bulan. Kamu masih- bisa dong putusin aku kayak gitu aja. Kok masih langsing badannya bagus gitu sih? Ya karena aku nge-gym, jadi... Kasih dong Mbak Lia. Ya udah aman, kita kasih tepuk tangan sekali lagi, nice. Tapi jujur ya, dari antara semuanya Rachel lumayan serius tadi. Hebat juga kamu. Menurutmu? Menurut lo? Rachel 8 juga lah. Loh, aku berapa? Kamu 9. Kita udah coba acting challenge. Kalian jangan asik sendiri gitu. Mending kita minum yang bisa bikin asyik rame-rame. Apalagi kalau bukan Milk Life Milkshake. Ini dia. Nih ya, ini varian barunya Milk Life. Rasanya ada cookies and cream, strawberry cheesecake, dan choco macchiato. Langsung aja gua coba dulu nih. Ini gua shake. Ini katanya tim sih warnanya biru ya. Karena saya tidak bisa melihat warna. Enak banget, rich dan creamy. Milkshake ini mengandung susu segar, rasanya unik dan kekinian banget. Healthier choice juga ya, which means kandungan gulanya cuma 5 gram per 100 ml. Pokoknya buruan beli Milk Life Milkshake di Blibli biar hari lo juga makin asyik. Milkshake, shake biar asyik. Nah, kalau gitu kita sekarang langsung ke pembahasan selanjutnya. Kita ada 10 pertanyaan cepat. Oke. Lo harus jawab. Oke. Kapan terakhir kali Jeffrey Nicole onani? Onani apa? Oh, Iya, cuy. Berapa? Serius ya, 2 hari lalu. 2 hari. 2 hari lalu. Oke. Pertanyaan kedua. Kapan terakhir kali Jeffrey Nicole ciuman? Kemarin. Berapa banyak cewek yang sudah tidur dengan Jeffrey Nicole? Kalau ribet, kira-kira aja. Di bawah 20, di atas 20. Bang Gopar. Gopar mah 200. Iya. 200. Kalau lo di atas 20, di bawah 20? Di atas. Oke. Sudah ngapain aja sama pacar yang sekarang? Nonton konser. Nonton konser. Kok
kamu bantu. Makasih, Bang. Ini pertanyaan bagus nih. Pernah diselingkuhin nggak lu? Micro cheating sih. Micro cheating tuh kayak yang chatan atau snap. Nanti kita akan bahas bersama anak. Oke. Penyanyi dangdut favorit? Siapa ya? Yang langsung pikiran Arlida Putri. Oke. Pernah ada di sini juga? Ya. Mungkin nggak lu seorang Jeffrey Nicole balik lagi dengan mantan? Pernah sih balikin sama mantan, tapi buat sekarang kayak enggak dulu deh. Oke. Dream wedding seorang Jeffrey Nicole tuh temanya apa? Di pantai sih. Enggak, panas. Di halaman belakang gitu, terus kayak cuma 100 orang yang datang. Intimate berarti? Oke. Bagian yang... Oh, ini pertanyaannya. Oke. Bagian sensitif yang bikin Jeffrey Nicole itu paling turn on sama perempuan di bagian tubuh mana? Bagian tubuh perempuannya? Iya. Kayaknya bagian pantat sih. Oke, menarik. Kenapa? Kenapa? Normal. Yang terakhir, jika disuruh milih one night stand, ya. Aduh, ini pertanyaan ya, ini pertanyaan. Jika disuruh milih one night stand, milih mana? Dari antara Maiden, Fior, atau Kates? Karena Rachel masih di bawah umur. Jadi, atau Kates? Hah? Harus milih satu? Iya. Dia mau milih 3. Enggak. Atas dasar konsen ya, atas dasar konsen. Ini pertanyaan aja ya? Ini pertanyaan aja. Jangan terlalu serius, Medan. Enggak bang, astaga aku biasa aja bang. Oke. Kok lu jadi jaim gitu? Siapa? Antara Maiden, Kates, dan Fior. Bang Coki yang dipilih. Bang Coki. Itu jawaban aman sih sebenarnya. Kamu udah punya pacar ya? Aku udah punya pacar dan mau married tanggal 7. Iya. Oke. Iya, Desember. Ya nggak apa-apa lah. Berarti Maiden. Dia juga udah punya pacar. Oh, udah punya? Udah. Yang single Katis. Oh, Katis. Ada Katis. Oke. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu pertanyaan. Katis diangkat nggak? Nggak diangkat ya? Dia tadi gue chat juga nggak dibalas. Oke. Ada yang mau nanggapin nggak dari jawaban pertanyaan Jeffrey Nicole tadi? Mengenai micro cheating, menurutmu gimana mengenai micro cheating? Micro cheating tuh berarti yang itu ya, yang nyuri-nyuri ngechat cowok gitu ya, contohnya. Tapi nggak jalan, nggak begitu-begitu gitu kan ya? Iya. Tapi kamu pernah selingkuh nggak? Bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Udah mulai panas nih. Pernah lagi. Pernah. Terus ceweknya gimana? Iya, tantrum sih. Terus kayak akhirnya kita balikan. Kayak semua cowok pernah selingkuh gak sih? Tapi buat kalian sendiri, buat Olin juga boleh deh. Buat Olin atau buat kalian sendiri, cowok yang pernah ketahuan selingkuh sekali, ada pintu maaf nggak buat kalian? Iya. Nggak ada. Nggak sih, aku pernah maafin cowok selingkuh berkali-kali. Oh. Cuman nggak bakal bisa berubah. Maafin, bisa kan? Enggak. Tapi Rachel tuh datang dari pengalaman, jadi mungkin ya buat kamu itu yang works gitu, nggak apa-apa. Iya. Kalau dari Fior? Kalau menurut aku cowok itu pasti ada masa-masa bandel dia sih. Kayak masih masa mudanya itu pasti bandel bla bla. Alah lu Vincent aja. Nggak apa-apa lu. Tapi kan Vincent kan dulu memang bandel, dia ngaku ke aku pas pacaran, iya gua dulu bandel gini. Cuman kan sekarang dia ngebuktiin dia nggak pernah kayak bandel selama sama aku, kan dia nggak pernah ketahuan selingkuh atau dugem. Wah, jangan bikin overthinking nih. Tapi kalau kamu sendiri misalnya ada ketahuan pernah selingkuh, kamu akan membuka pintu maaf atau enough is enough? Kalau bukan sama aku, misalnya dia dulu selingkuh sama cewek, aku masih nggak apa, pacaran sama dia. Itu kan masa lalu dia. Cuman pas sama aku dia selingkuh, nggak bisa. Karena dia pasti ngulangin pasti. Nggak tahu sih. Kalau Olin menarik. Olin. Kalau Olin? Olin nomor berapa sih? 20. Kalau Olin sendiri gimana? Enggak sih, nggak mau. Nggak mau. Pokoknya sekali kesempatan aja. Iya. Begitu kesempatan itu lewat, kamu nggak akan buka. Alasannya kenapa, Olin? Karena kalau sekali selingkuh pasti selingkuh lagi nggak sih? Emang iya Bang Jeffrey? Enggak. Kita seru nih diskusinya. Kalau kamu? Kalau aku kenapa? Ketahuan pacarmu selingkuh.
Aku juga selingkuh lah. Untung Kamu balas dendam. Nggak balas dendam sih, cuman kayak ya udahlah kalau emang kayak gitu, aku juga kayak gitu. Tapi hubungannya akan tetap kamu lanjutin atau? Pengennya nggak lanjut, cuma kalau dia ngajak balikan ya udah gimana mau nolak. Wede. Jawab sendiri, senang sendiri. Jawabannya. Nah kalau lu tanggapin nggak, Jeff? Tanggapin gimana? Misalnya mengenai yang Rachel atau Holin atau beberapa dari mereka bilang katanya selingkuh itu adalah habit yang nggak bisa berubah. Dari seorang cowok yang dicap red flag sama netizen. Itu betul atau tidak? Bisa sih kalau emang dari diri sendirinya mau. Iya nggak bisa dipaksa. Dan biasanya alasannya tuh kayak ya aku bakal berubah kalau udah dapet yang serius dan mau nikah gitu. Lu sekarang ada di fase itu nggak? Iya lagi udah di fase serius lagi. Wah udah mau nikah. Udah sih. Iya. ke Bang Jeffrey target nikah umur berapa? Bagus pertanyaannya Rachel. Aku 30 kayaknya. Jangan cepetan, 35 aja. Oh, udah berarti 99 dong. Iya, Lu aku 29. 25. 25. Kenapa menurutmu harus umur 30 seorang Jeffrey Nicole nikah? Nanti nggak apa-apa sih, ya udah terserah. Nanti kalau misalnya dia kan nikah kan nih, dia kan biasa kalau main film kan suka pacar-pacaran gitu, jadi feelsnya kayak agak beda gitu kalau udah punya cewek. Itu gimana lo? Oh ya? Setuju. Biasanya aktor yang udah nikah pas main romance setelah nikah kayak penonton nganggepnya kayak misalnya kayak kurang dapat karena udah tahu nih aktor udah nikah gitu. Ada nggak aktor yang pernah nge-break kutukan atau anggapan itu di Indonesia? Chico Jericho. Nah iya benar sih. Dia main di romance apa kemarin ya? Hotel Heartbreak Motel. Bagus banget kok dia chemistry-nya sama. Bahkan orang yang menonton itu tidak nyangka dia udah menikah dan yang lain-lain. Iya. Silakan Olin. Pernah ditolak cewek nggak? Atau Bagus. pernah nggak? Wah, Ditolak sama cowok? Hah? Cowok? Oh iya, Ya bagus. Jadi pertanyaannya dua. Pernah ditolak perempuan, lo menyatakan cintanya terus lo ditolak sama perempuan. Karena kan seorang Jeffrey Nicole, masa sih pernah ditolak? Iya. Iya atau enggak? Atau yang selanjutnya pernah nggak ada cowok yang menyatakan rasa cintanya ke Jeffrey Nicole? Bener kan? Bagus. Kalau nembak buat jadi pacar, kalau buat nembak jadi pacar nggak pernah sih. Karena gini, bukannya mau bragging nih ya. Iya. Karena gue nembak cewek kalau misalnya gue ngerasa emang udah pasti, udah 3 bulan jalan setiap hari ketemu dan pas gue nembak jadi gue tahu perasaan ceweknya juga sama kayak gue. Berarti kalau masih 80% kemungkinannya execute atau enggak? Execute kalau 80% ya. Berarti di bawah 80 lo? Di bawah 50 kayaknya nggak bakal nembak sampai gue tahu dia punya perasaan yang sama kayak gue. Berarti jawabannya adalah bukan nggak pernah ditolak sama cewek karena dia tahu ini pasti kalau gue tembak dia pasti terima. Pertanyaan kedua, pernah nggak ada cowok yang datang ke lu terus mengungkapkan perasaannya gitu? Ada lagi ditembak cowok. Bang Coki. Kenapa ke gua? Terus lo gini, lo kan selalu ada di posisi-posisi yang awkward. Iya. Kayak tiba-tiba ada cewek di depan rumah lo bawa kado. Lo exit plan-nya tuh gimana caranya dan lo selalu berhasil gitu gimana caranya, Jeff? Waktu itu kita lagi ngembangin cerita buat film dan cerita filmnya tentang pasangan gay. Dan si yang temen gue buat develop ceritanya ini kita lagi di mobil berdua terus dia kayak bilang kalau kita pacaran beneran buat ngembangin, katanya sih buat ngembangin ceritanya ya. Gimana? Menarik. Terus gue bawa santai sih kayaknya gue belum se-ekstrim itu deh buat develop cerita. Jadi belum se-method acting gitu. Jadi enggak deh. Udah ke post belum sih film? Enggak, filmnya nggak jadi ditulis. Karena satu dan lain hal. Iya. Selama acting pernah gak sutradaranya kecewa gitu kayak ini kok nggak sesuai sih sama harapan saya? Ini di project apapun ya? Iya, pernah gak sih? Pernah kayak gitu. Pernah lagi sampai disuruh pulang. Pernah? Iya, waktu itu aku syuting FTV. Aku masih SMP waktu itu kelas 3. Romance. Atau kelas 1 SMA berarti gitu. awal acting dong? Awal acting. Oh pernah. Tapi sekarang udah gak pernah? Sekarang alhamdulillah gak pernah. Nice. Waktu itu aku gak berani natap mata cewek, makanya disuruh pulang. Aku gemeteran. Sekarang bisa jago gimana caranya? Karena udah sering ketemu orang aja. Dulu aku kuper banget. Jadi seorang Jeffrey Nicole juga punya masa lalu yang dia nggak keren dari sananya. Proses juga.
Proses juga. Oke, karena kita juga sudah durasi, gua kasih kesempatan pertanyaan terakhir. Silakan diramu pertanyaannya. Pertanyaan pamungkas, silakan. Kalau Kak Jeffrey, tadi ngemanggil kamu. Kalau Kak Jeffrey, ini nggak tipe ceweknya kayak gimana sih? Oke. Tipe cewek ya? Ada tipe fisik, dari fisik atau dari sifat atau... Dua-duanya nggak sih personality sama? Ah, iya. Silakan nih. Nggak suka cewek-cewek yang kayak gimana, apa yang cute, apa yang beres atau yang kayak gimana, apa yang tinggi, apa yang kecil, apa yang Tik atau yang thin. Oke. Loh. Penasaran kan? Kamu kan penasaran. Iya, kita kan penasaran. Semua cewek di dunia ini pasti penasaran. Buat fisik aku nggak ada preferensi sih. Tapi kalau suka tik atau thin, aku lebih suka yang tik. Oke. Kenapa kamu ketawa? Gak apa-apa. Oke, Gak baik. ketawa doang. Soalnya kan dia bilang S kan dia pertama. Kalau dari personality? Yang penting nyambung kalau ngobrol apapun. Wah, Soalnya- cocok sama bocah-bocah. Bocah-bocah ada yang nyambung. Soalnya kalau pulang kerja capek terus ngobrol sama orang yang nyambung tuh kayak nenangin gitu loh. Jadi ada tempat untuk pulangnya kan? Iya, iya. Oke. Sudah terjawab? Udah. Oke, baik. Rachel, silakan. Tapi no offense ya. Iya. Kalau ketemu paling parah selingkuh ngapain? Menarik, bagus. Oh iya. Bagus. Keren juga pertanyaannya. Tapi ya. gini, gua balikin lagi. Lo mau dijawab atau enggak? Iya. Oke. Buat aku paling parah selingkuh kalau udah bilang I love you ke selingkuhan. Berarti tuh jatuhnya kalau misalnya selingkuh berhubungan badan tuh nggak separah kalau misalnya selingkuhnya udah main perasaan gitu. Ya. Oke. Jadi kayak Menurut kamu gimana? Oh, yes. Kenapa jadi seru ini? Menurut kamu lebih parah yang selingkuh hubungan badan atau yang perasaan yang sampai I love you? Perasaan sih. Perasaan. Gitu sih. Karena kalau berhubungan badan kalau misalnya endingnya besok kelas kotek juga ya udah. Oke. Understand. Wow, kamu luar biasa. Cukup punya pemahaman yang tidak pada umumnya di usia kamu loh, Rachel. Iya Hebat loh, loh. aku nggak nyampe sana. Oke. Ya kalau karena ekspektasi kita juga. Gak bercanda. Tapi kamu tadi ditanya sama Jeffrey, Apa? setuju sama Setuju. statementnya Jeffrey tadi? Apanya? Yang mana? Ah, oke, baik. Yang mana? Yang mengenai bahwa kalau ngomong I love you selingkuh keselingkuhan itu udah parah banget. Enggak lah. Ya juga ya. Ya nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalnya udah berhubungan badan itu parah juga sih. Iya, parah. Enggak, kita nggak bilang itu nggak lebih parah, dua-duanya parah ya. Tapi kalau ngomong I love you siapa tahu cuman gabut doang gak sih? Nggak pakai perasaan. Emang sih gabutnya kalau kayak gitu. Loh, I love you gitu. ah, Kan cuma bercanda doang tuh. Enggak. Tapi kalau udah berhubungan badan bisa ciuman nanti. Ya enggak, maksudnya kalau misalnya udah ini bukan I love you bercandaan, maksudnya yang I benar-benar love you yang serius. kamu tuh udah ada naruh harapan gitu Iya. buat orang. jadi bukan cuma sekedar one Iya, night stand udah maksudmu kan, serius. tapi sudah ada perasaan yang Iya, invest kalau di situ night kan. stand kan jatuhnya kamu juga nge-treat selingkuhan kamu jelek. Kalau I love you tuh kayak udah benar-benar di-treatingnya. Ya udahlah, aku gak nyampe kesana. Gak apa-apa Medan, one step. Karena aku satu-satu. pacaran baru 2 kali. Oh. Iya. Untuk tadi kita ngomong mengenai I love you untuk orang yang cepat suka sama orang nih, Vior nih. Tiba-tiba Pio. Ada pertanyaan nggak? Aku emang cepet baper sama orang tapi nggak sampai selingkuh sih. Tapi aku penasaran deh, kan Kak Jeffrey tadi ngomong kan parah tuh kalau misalnya si cewek itu udah ngomong I love you ke orang. Kak Jeffrey pernah Atau cowoknya juga, bukan cuma cewek ya? Iya, dua-duanya. tapi kayak Kak Jeffrey pernah digituin gak sama mantan kakak? Jadi mantan kakak selingkuh karena dia ngomong I love you ke cowok lain. Enggak lagi, aku nggak pernah. Gak pernah? Nggak pernah. Tapi ngebayangin. Setahu aku ya. Oh, setahu dia. Jawaban yang bagus. Tapi kalau dari aku, apapun tipe selingkuhnya mau mikro mau makro tetap selingkuh, aku nggak bisa sih. Langsung putus. Putus. Oke. Tapi Kak Jeffrey pernah selingkuh yang sampai I love you. ngomong I love you? Pernah. Ini Kalau selingkuh cuman semalam doang gitu? One night stand. Pernah juga. Waduh. Apa yang belum pernah? Waduh men. Tapi kan hidup adalah proses. Iya. Paling tidak dia cukup Dan jujur itu untuk selingkuhnya semuanya ketahuan. Ada yang nggak ketahuan sih. Oke, ada pertanyaan terakhir? Tadi kan aku nanggap itu cuma untuk menanggapi. Oke, berarti sudah semua ditanyakan sama Jeffrey Nicole? Olin sudah kepikiran? Cukup? Baik. Vio, aman? Udah. Rachel? Aman? Maiden? Aman. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Jeffrey Nicole. Ini adalah titipan dari kreatif ya, untuk fan service. Oh my god. Untuk fan service Kani. dan Medan.
dan Rachel maybe. Bahkan Rachel tuh begini-begini tadi ya ke ininya. Enggak mau fotoin telanjangnya. Oh, hanya buka baju sih, nggak telanjang. Sini. Lo nyaman untuk melakukannya, Jeff? Tuh, gua udah seminggu belum nge-gym nih. Oke. Bentar. Oh, dia nggak mau, dia nggak nyaman. Sesi private enter. Ya udah ininya aja, kalau enggak. Ini. Oh, ini. Oke. Bentar. Waduh, men. Oke. Otot. Aman? Aman? Baiklah. Kalau begitu, terima kasih banyak sudah menonton Bocah-Bocah Kosong kali ini. Kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi buat Jeffrey Nicole. The one and only Jeffrey Nicole menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Kita doakan semoga nanti filmnya bisa laku dan bisa ditonton di bioskop-bioskop kesayangan kalian tanggal 31 Oktober. Jadi kalau begitu, Jeffrey, doa yang baik-baik buat lo. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi di project selanjutnya. Amin! Kita kasih tepuk tangan dulu. Sampai ketemu lagi di BBK selanjutnya. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kety, ada Medan, juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang?